Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita mau cerita nih mengenai masa kecil ya. Siapa nih yang masa kecilnya main apa aja nih? Kalian masa kecilnya mainnya apa aja? Kalau saya kecilnya itu ada cerita ya, cerita unik mengenai 46. Angka 46 itu apa ya? Itu setiap hari itu selalu jadi perlombaan tersendiri. Jadi dulu kecil itu, waktu saya masih kecil itu mainnya itu main ban motor itu loh. Jadi balapan. Jadi cerita mengenal Rossi itu adalah di kampung saya itu nggak tahu ya, nggak tahu yang namanya balapan, tapi taunya itu Rossi. Kalau saya udah di sini baru tahu namanya MotoGP ya. Setelah saya besar baru saya tahu itu balapan namanya MotoGP. Tapi kalau di kampung saya itu namanya Rossi. Jadi kalau orang bilang nonton balapan yuk, nggak mau ah. Tapi kalau bilang nonton nonton motor yuk, nonton apa? Nonton Rossi yuk. Ya, ayo. Itu. Jadi itu cerita cerita saya pertama kali tahu tentang Rossi. Setahu waktu kecil itu tahunya itu balapan, Rossi itu balapan. Nah, jadi yang dipakai Rossi itu adalah nomor 46. Jadi angka 46 ini selalu jadi rebutan tiap hari. Jadi setiap kali kami main balapan motor itu, balapan ban-ban ya, ban motor itu, kami suka cari apa namanya? Beberapa ban bekas motor gitu di bengkel yang udah gak kepake gitu kan. Terus kami balapan lah. Gak tahu teman-teman pernah ngalamin gak waktu kecil ya. Tapi waktu saya kecil itu mainnya seperti itu ya. Satu lagi balapannya pakai apa namanya? Pakai itu batang kelapa. Jadi turunan di rumput gitu terus cung gitu. Kocak banget itu. Itu cerita saya mengenai uh, awal mula tahu 46. Jadi sejak itu tuh 46 itu udah ada di hati lah. Sejak tahun berapa itu ya? Tahun 90-an lah. 9 tahun 99. Mulai tahu tentang nomor 46 itu tahun 99. Jadi itu kalau udah bilang nonton Rossi udah. Jadi di kampung saya itu taunya Rossi, guys. Bukan balapan. Balapan itu berarti Rossi gitu kan. Mau apa aja pokoknya namanya Rossi deh pokoknya. Sekarang ini baru mungkin udah adik-adik yang sekarang udah mulai paham ya tentang 46 sama Rossi itu adalah orang yang berbeda atau pembalapnya, sedangkan nama balapannya itu adalah MotoGP saat ini ya. Ya begitu guys, cerita saya tentang masa kecil. Mainnya itu macam-macam. Kalau masa kecil teman-teman tuh apa nih? Apa aja nih yang dulu main kelereng juga nggak kalian? Kalau kita nggak selain balapan itu ya main kelereng atau paling sering sih balapan sih karena udah nomor 46 itu jadi rebutan soalnya tiap hari. Jadi 46 itu yang hari ini menang dalam sehari itu bisa beberapa kali ya. Pokoknya terus menerus main. Jadi di dalam balapan itu kalau ada yang menang itu dia berhak dapat nomor 46. Jadi dia yang menggunakan nomor 46 itu biasa dipakai batu gitu kan, pakai batu ditulis di bannya itu 46. Jadi nanti dihitung 46 tuh dia udah berapa kali. Jadi dia udah berapa kali menang gitu. Itu cerita 46 teman-teman, luar biasa masa kecil itu ya. Ya pokoknya semuanya berjalan begitu aja lah. Kita waktu kecil penuh dengan kepolosan, rindu juga sih sama masa-masa itu dimana kita bicaranya semuanya masih polos, apalagi nyikung teman nggak ada ya. Kalau sekarang korek aja diambil guys gitu. Jadi gitu cerita saya mengenai awal mula tahu tentang 46, dan 46 itu akhirnya melekat di hati saya nih sampai sekarang gitu kan. Udah nggak ada perubahan deh. Pokoknya sekarang kan Rossi udah pensiun ya. Tapi tetap aja masih
tetap Rossi lah, apalagi dia kan sekarang kan punya tim ya di MotoGP balapan. Jadi cerita awal mula tahu tentang nomor 46 dan Valentino Rossi adalah itu. Akhirnya itu jadi perlombaan itu. Setiap hari pulang sekolah ya pasti yang dicari yang teman-teman yang mau balapan. Jadi akhirnya kan ternyata itu susah guys. Jadi pakai kayu sama ban dalamnya tang 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 tang. Jadi siapa yang paling cepat? Itu yang kalah ya biasanya karena dayungan kayunya itu kurang bagus atau bannya udah rusak gitu misalnya. Jadi dia kurang cepat biasanya. Biasanya sih seru banget deh pokoknya. Dulu saya berapa kali menang ya? Ada kali nggak kehitung deh soalnya kan tiap hari ya. Tapi yang jelas lebih sering menang. Karena saya kecil, larinya kencang, bannya juga bagus. Gitu. Jadi kayak ini foto-foto seperti ini bukan foto saya ya teman-teman ya. Ini foto punya orang, tapi sedihnya itu sekarang itu orang NTT itu udah mulai hilang aslinya ya, udah nggak ada yang kayak saya hitam keriting gitu ya. Udah karena banyak percampuran keturunan akhirnya mulai hilang tuh ini foto zaman sekarang nih teman-teman. Ini udah mulai hilang nih induk asli yang sebenarnya karena percampuran perkawinan akhirnya lama-lama tuh orang yang asli kayak saya itu jadi hilang nih. Lama-lama nggak ada nih gitu. Begitu teman-teman. Tapi kalau dulu zamannya saya tuh semuanya sama, keriting hitam, lucu deh pokoknya. Nah, sekarang udah nggak kayak gitu. Saya lihat anak-anak di Timor ini sekarang ini kebanyakan udah kulitnya udah nggak hitam banget, udah rambutnya udah nggak keriting banget. Beda dengan yang zamannya saya masih kecil itu kan, ya semuanya hampir seragam lah. Nah cuman sayangnya zaman itu ya nggak canggih saya kayak sekarang ya, jadi nggak punya foto. Ya sayang aja sih, cuman zaman itu seru banget. Jadi itu cerita mengenai saya tahu nomor 46 Valentino Rossi dan perebutan angka nomor 46 itu tiap hari kita lakukan. Terus ya biasanya kalau kita pulang sekolah itu kan dulu itu saya sekolah SD itu pulang sekitar jam 11 ya. Itu jam 1 udah main panas-panasan, gimana nggak tambah hitam ya zaman itu. Jadi dulu kita punya, kan dulu belum ada HP, belum ada ini ya, jadi kita dulu punya panggilan lah. Jadi kalau kita panggil teman itu biasanya pakai kayak gini nih, ini tangan dilipat gini, posisi kayak gini terus ditiup. Nah itu biasanya, jadi kan kampung saya itu kan untuk tempat kita main balapan itu kan berbeda ya. Sama biasa kita berburu burung di hutan. Jadi teman-teman itu biasanya mau kemana? Soalnya kan kita beberapa teman-teman yang itu kan nggak satu sekolah ya, jadi nggak selalu janjian harus di mana. Jadi biasanya kita mulai dulu dengan cara manggilnya itu. Jadi ini saya punya tempat untuk balapan itu ada di bagian atas. Sedangkan untuk berburu burung itu dekat sama kali. Biasanya kita renang juga tuh. Di kalinya itu kan kalinya lumayan deras ya. Jadi airnya juga jernih gitu kan. Jadi biasanya kita suka nyari udang, suka nyari berbagai macam lah. Itu di kali. Kalau nggak mandi ya main di kali atau berburu burung. Nah biasanya itu mau manggil itu ya, misalnya saya keluar dari rumah itu saya harus panggil dulu nih, mereka ada di mana, ada yang jawab atau tidak gitu kan. Kalau balapan kan ada di bagian atas, kalau kita untuk berburu burung itu ada di bawah ke kanan lah. Ibarat ini untuk berburu burung, ini untuk ke balapan merebut angka nomor 46. Nah itu guys, jadi biasanya yang jawab paling banyak itu di mana gitu kan. Nah akhirnya biasanya kita pakai cara begini, ini tangan posisi gini ya kan, terus
terus ditiup. Saya masih bisa nggak ya? Mudah-mudahan masih bisa ya. Nggak bisa nih, kayak sudah lama. Nggak boleh bolong soalnya. Nah, itu guys. Biasanya itu kita pakai cara seperti itu. Nah, ini ada yang jawab nggak? Misalnya saya habis gini. Oh, kok nggak bunyi sih? Nah, biasanya kalau kayak gitu ada yang jawab nggak? Nih, jawabnya di mana? Oh, dia di tempat balapan. Atau dia jawabnya, oh, dia ada di kali. Nah, itu teman-teman. Cara kita memanggil di saat belum ada HP. Kalau sekarang kan tinggal WA. Lu di mana coy gitu kan. Kalau zamannya saya masih belum begitu. Jadi nggak ada HP. Jadi apa namanya? Semuanya itu dilakukan dengan cara seperti itu. Suara burung lah ini namanya. Pokoknya caranya itu gini. Kalau teman-teman kalau ini pasti bisa lah. Ini terus dilipat tapi nggak boleh ada yang bolong, harus rapat semua ya. Harus rapat semua terus ditiup. Nah, itu biasanya ada yang jawab tuh. Kalau ada yang jawab, oh dia ada di tempat balapan, ya udah kita ke tempat balapan. Kalau ada yang jawabnya nggak ada yang jawab, ya udah kita harus diam dulu. Kalau nggak kita duluan, nanti ada yang begitu juga, nanti teman-teman lain juga sama. Nah, kita jawab dengan cara seperti itu. Gitu teman-teman, cerita saya masa kecil luar biasa sih. Saya kangen sama masa-masa itu sih sebenarnya. Benar-benar apa ya? Nggak sama lah kayak sekarang. Sekarang itu orang duduk bareng itu nggak pernah ngobrol, cuma main HP aja terus. Kalau zaman saya itu zaman waktu belum ada HP rame banget kayak sekarang itu ya santai. Apa namanya? Orang duduk bareng itu puluhan orang pun juga yang ada tuh ngobrol gitu. Kalau sekarang itu sama kayak beberapa teman, ayo reuni begitu ketemu bukan ngobrol tapi sibuk sama HP masing-masing, upload foto dan yang lain-lain. Apa yang serunya? Makanya sekarang malas yang namanya reuni, udah nggak tertarik reuni lagi, ketemu hanya buat foto-foto dia upload doang. Itu cerita saya mengenai awal mula tahu tentang Rossi, mengenal nomor 46, dan masa kecil saya saat bermain. Sangat berbeda dengan yang sekarang. Luar biasa ya. Zaman dulu itu tahun 99 sampai 2000 berapa itu saya 2006 itu benar-benar masa-masa saya yang luar biasa. Main dengan teman-teman, masih belum begitu mengenal HP. Bahkan dulu saya disebutnya jembatan. Jembatan itu artinya gini, kakak saya kan itu punya pacar, jadi mereka itu pacaran itu masih ngirim surat guys. Jadi saya orang yang sering anterin surat. Jadi saya nganterin surat ke pacar kakak saya, nanti saya harus nunggu beberapa hari gitu, nanti ada balasan, saya jemput lagi suratnya untuk kasih kakak saya. Aduh, kocak banget bener-bener. Sekarang kan tinggal WA, sayang kamu di mana gitu kan. Aduh. Tapi dengan adanya kayak gitu orang lebih asik sih, banyak ngobrolnya gitu kan. Kalau sekarang habis di WA dihapus lagi ya, nggak ada buktinya gitu. Kalau surat kan jelas. Ini ngobrolin apa kok jadi ke pacar segala sih. Gitu sih. Itu teman-teman. Jadi itu cerita saya waktu kecil. Bermain balapan, akhirnya tiap hari saya balapan itu adalah merebut angka 46. Jadi 46 itu jadi pialanya. 46 itu piala. Jadi siapa yang paling banyak memenangkan 46. Karena ketika dia juara, dia yang berhak untuk pasang 46 di bannya. Aduh, lucu banget. Oke. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye.